Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik semuanya, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang transport pasif, yaitunya ada peristiwa difusi dan juga ada peristiwa osmosis. Tentunya adik-adik semuanya sudah lebih paham kan tentang materi itu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitunya tentang transport aktif. Nah, itu juga bagian dari transport melalui membran ini. Namun, seperti biasa, sebelum kita membahas materinya, di sini kakak tidak akan berhenti untuk mengingatkan adik-adik dan kita semuanya untuk selalu menjaga kesehatan kita, supaya kita tidak terkena oleh virus COVID-19 ataupun virus corona ini. Bagaimana caranya? Selalu mencuci tangan, rajin-rajin mencuci tangan. Pakai masker ketika kita pergi keluar ruangan. Kemudian janganlah berkumpul dulu. Hindari perkumpulan terlebih dahulu jika itu tidak ada kepentingan yang lebih penting. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita akan bahas materi, yaitunya transport aktif. Transport aktif ini berbanding terbalik dengan transport pasif. Kalau transport pasif tidak butuh energi, transport aktif dia butuh energi. Apa pengertiannya? Transport pasif itu merupakan perpindahan molekul-molekul ataupun ion-ion yang melawan gradiennya atau melawan arahnya, melawan alurnya. Makanya dikatakan juga sebagai perpindahan molekul atau zat yang membutuhkan energi. Kenapa demikian? Seperti contoh kita di sebelumnya, ibaratkan harus sungai ke sana. Kalau di transport pasif, kita dari sini mau ke ujung sana, secara langsung tinggal nyemplung saja, pasti sampai juga di ujung sana tanpa ikut berenang. Kalau pasif ini, ibaratkan harus sungai ke sana, kita dari ujung sana ingin berenang ke sini. Nah, pasti kita akan membutuhkan usaha, yaitunya berenang sekuat tenaga agar bisa sampai di ujung sini. Nah, kalau ada usaha yang kita lakukan, pasti akan ada energi yang akan kita keluarkan. Makanya dia akan membutuhkan energi. Ya. Nah, dalam transport aktif ini ada tiga macamnya. Ada namanya endositosis, ada eksositosis, dan ada namanya pompa ion atau pompa natrium kalium. Nah, apakah itu? Simaklah penjelasan berikut ini. Eksositosis yaitu proses pengeluaran zat dari dalam sel. Peristiwa eksositosis melibatkan vesikula. Vesikula transport yang terlepas dari badan Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Pada saat membran vesikular dan membran plasma bertemu, molekul-molekul lipid bilayer menyusun ulang lapisan membran baru, sehingga kedua membran bergabung. Selanjutnya, zat-zat dalam vesikula keluar dari sel. Nah, inilah bentuk gambarnya. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita seperti ini, ibaratkan kita berada di dalam sebuah rumah, namanya ekso, keluar. Sekarang kita ingin keluar dari rumah ini, otomatis kita pasti membutuhkan usaha untuk bergerak keluar sana. Nah, ketika ada usaha kita untuk keluar sana, pasti kita akan membutuhkan energi juga untuk melakukan perpindahan tersebut. Nah, begitu juga dengan ini. Ada hal yang bakal keluar dari sel itu, untuk keluar dari dalam sel ini pasti akan membutuhkan usaha juga. Makanya akan membutuhkan energi.
Sekarang kita akan coba bahas tentang endositosis. Endositosis adalah proses pemasukan zat ke dalam sel. Kalau proses pemasukan, berarti zat ini berada di luar sel. Makanya untuk memasukkannya ke dalam sel pasti butuh usaha, ya kan? Kalau adanya usaha, pasti akan adanya energi yang akan dikeluarkan untuk memasukkan zat yang berada di luar tadi, sehingga dia bisa masuk ke dalam sel. Sel memasukkan zat dan materi yang sangat kecil dengan membentuk vesikula dari membran plasma. Permukaan membran plasma melekuk ke dalam sel membentuk sebuah kantong. Setelah kantong tersebut berisi zat atau materi kecil, kantong tersebut melekuk semakin dalam membentuk vesikula. Terdapat 3 macam endositosis, yaitunya fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantarai reseptor. Pertama, fagositosis, yaitu proses memakan benda padat. Sel menelan suatu partikel dengan pseudopodia yang mengelilingi partikel tersebut. Setelah pseudopodia mengelilingi partikel tersebut, partikel ditarik masuk ke dalam sel. Sementara itu, pinositosis adalah proses menyerap zat cair. Kalau fagositosis adalah benda padat, sedangkan yang pinositosisnya adalah zat yang cair. Sel meneguk tetesan fluida ekstraseluler dalam vesikula kecil. Pada endositosis yang diperantarai reseptor, sel dapat memperoleh zat ekstraseluler spesifik karena pada membran plasma terdapat reseptor untuk mengikat zat yang dibutuhkan. Jadi kalau yang diperantarai reseptor ini, dia akan mendapatkan zat-zat yang lebih spesifik. Kenapa demikian? Karena di sana ada zat-zat yang ada reseptor untuk mengikat zat-zat tertentu yang hanya mereka butuhkan saja. Nah, kurang lebih gambarnya seperti yang kita lihat ini. Yang ketiga adalah pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium ini dikenal juga dengan istilah pompa ion, yaitunya ion natrium Na+ dan kalium K+ merupakan beberapa contoh ion yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, ion K+ atau kalium lebih dibutuhkan daripada ion Na+ ataupun natrium. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemasukan ion K+ ke dalam tubuh. Pada saat ion K+ dimasukkan ke dalam sel, sejumlah ion Na+ akan dikeluarkan dari sel. Contohnya seperti ini. Setiap pemasukan 2 ion K+ diimbangi dengan pengeluaran 3 ion dari Na+. Mekanisme ini disebut pompa natrium kalium. Pemasukan ion K+ ke dalam sel secara terus-menerus mengakibatkan konsentrasi ion K+ di dalam sel bisa menjadi tinggi. Sebaliknya, pengeluaran ion Na+ keluar sel secara terus-menerus menyebabkan konsentrasi ion Na+ di luar sel bisa menjadi tinggi. Pada kondisi demikian, terjadi pergerakan ion-ion melawan gradien konsentrasi. Sejumlah energi ataupun ATP diperlukan untuk melawan gradien konsentrasi tersebut. Adik-adik semuanya, sekian dulu materi kita pada video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali kepada video-video yang lainnya. Nah, kakak ingatkan lagi supaya kita selalu menjaga kesehatan kita agar kita tidak terkena virus COVID-19 atau virus corona ini.
Kemudian jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini, dan juga share video ini kepada kawan-kawan yang lainnya agar mereka tahu apa yang sudah kita ketahui, dan juga agar channel Kak Febri ini bisa untuk menjadi channel yang lebih baik lagi dan menjadi channel yang lebih populer lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.